Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar teman-temanku yang di sana, yang di sini ya? Ini habis lainnya. Oke, ya ini teman-teman, aku mau menjawab pertanyaan yang sudah tak kumpulin ya. Jadi banyak pertanyaan mengenai cara ngecas. Jadi ternyata sepeda listrik ini teman-teman banyak yang beli secara online ya. Nah, ketika beli secara online itu jadi bingung. Ketika barang datang, gimana cara ngidupinya, cara anunya. Kadang-kadang ada yang nggak dibawain buku panduan, bukunya itu loh, buku garansi itu nggak dibawain. Nah jadinya kan teman-teman bingung. Nah kalau yang misalnya dibawain buku garansi, buku panduan, baca dulu buku panduannya, ini gunanya apa, itu gunanya apa, seperti itu caranya. Jadi yang pertama ya, ini ada yang banyak bertanya, Bang, saya baru beli sepeda listrik ini, bagaimana cara ngidupinya karena saya beli online. Nah oke, caranya saat online itu dibuka dulu semuanya, propertinya dibuka dulu, terus bukunya dibaca. Umumnya baterainya belum dipasang, maksudnya kabel baterainya belum dipasang dalamnya kalau yang SLA, atau yang lithium itu belum dicolokin dan masih digejelekin MCB-nya. Kalau yang pakai SLA biasanya kabelnya belum dipasang, terus sekringnya belum dipasang, terus pokoknya belum dipasang. Jadi itu harus dipasang dulu, dicas dulu ya. Cek dulu itu di lantainya pijaan itu baterainya biasanya di situ. Kalau baterai SLA atau baterai lithium yang Overo itu juga di situ. Buka dulu, itu belum dipasang, belum dicolokin ya. Itu caranya. Makanya kalau saya nyaranin kan beli saja di toko-toko offline di sekitar kita. Jadi kalau di toko online itu kadang-kadang memang begitu, ada yang buku garansinya nggak dibawain, ada yang kalau kekurang-kurangan bingung kan kalau nggak ada servis. Nah kalau toko offline kan biasanya nyiapin servis seperti itu. Nah untuk teman-teman yang bingung ngecas, nah ini banyak yang bingung ngecas. Bagaimana Bang ngecas itu? Apakah MCB-nya di offin atau sekringnya dilepas, nah, atau kontaknya di onin? Nah jangan, kontaknya biarin mati, sekringnya dipasang, atau kalau pakai MCB, MCB-nya di onin, jangan di offin. Kalau di offin nggak masuk ya. Itu jadi kan banyak yang nggak membaca buku panduan kayaknya. Jadi baca dulu panduannya. Bang, bagaimana cara mengecas magenta? Sama saja caranya ya seperti itu. Bang, bagaimana sepedaku, aku baru beli sepeda apa kemarin ya, T3 Super apa itu, T5. Bang, bagaimana ini kok setiap saya rem dia nggak mau digas? Ya bener, karena itu otomatis disc brake-nya belum dicopot. Makanya kalau beli di offline itu otomatis disc brake itu minta dicopot. Jadi saat direm itu nggak putus, setrumnya itu nggak putus, ya tetap direm itu tetap ada setrum, digas ya langsung hus gitu ya. Jadi kalau pas tanjakan nggak repot, saat direm pas tanjakan nggak mau digas, mundur dia. Nah kalau pas tanjakan otomatis kan nggak usah direm, digas saja, ntar dinamonya kobong seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya, Bang, amankah baterai SLA? Baterai SLA itu sudah saya bikin konten itu banyak. Itu kalau kepanasan, kalau kelamaan ngecas atau overhead, itu biasanya hanya panas dan dia melembung. Jadi dia sambungannya itu meleleh atau cairannya keluar, atau nanti kalau panas menempel dengan temennya. Jadi nggak meledos blung gitu, enggak. Dan kalau yang meledos blung itu umumnya itu selain SLA ya, tapi sekarang itu semakin maju, semakin pinter, semakin canggih teknologi, itu semakin aman. Jarang kejadian seperti itu kalau nggak konslet. Seperti itu.
Nah, ada lagi yang bertanya, Bang, apa gunanya servis 3 bulan atau sebulan sekali? Gunanya servis itu untuk melihat kabelnya antar setrum itu ada yang longgar apa enggak. Ada kabel akinya itu ada yang longgar apa enggak. Kalau ada yang longgar, gesrek-gesrek seperti ini, akhirnya kan panas. Gesrek-gesrek panas, akhirnya kok terbakar, konslet, kobong, meledos. Ya, itu makanya gunanya servis itu kok bukan ganti oli ataupun tune up, enggak. Kalau sepeda listrik, motor listrik itu enggak, hanya ngecek ada enggak yang baterai longgar atau baterainya kocak ataupun baterainya kabel di baterai itu longgar. Itu jadi manfaatnya servis seperti itu ya, kemudian dibersihin semua. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana kena hujan? Kena hujan kalau yang barang-barang sekarang itu aman, sudah canggih. Kayak contohnya ya dia itu dia dicelup ke dalam kolam, digerojok air nggak masalah, dibuka itu padahal malam. Terus ada lagi yang bertanya, Bang, bagaimana kalau di tanjakan? Tanjakannya seberapa? Itu jadi kekuatan sepeda listrik itu, kalau saran saya belilah yang minimal 800 watt. Terus jarak tempuh, yang bertanya jarak tempuh, Bang, ini masih pakai 4 kilo kok sudah habis. Terus indikatornya kok naik turun. Kalau indikator naik turun itu ya kalau digas otomatis turun dia. Ya, kalau digas itu turun. Nanti kalau dilepas gas dia akan balik lagi. Nah, untuk jarak tempuhnya ini nggak bisa itu hanya estimasi ya. Jadi kalau jarak tempuh itu dilihat dari siapa yang naik, terus siang atau malam, banyak agak kempos apa enggak, bawa muatan apa enggak, seperti itu. Terus jalannya naik turun apa enggak, seperti itu. Kalau tanjakannya seberapa? Kalau minimal 800 watt, dinamo 800 watt, tanjakan yang agak ekstrim ya, ekstrim umum itu bisa. Dan untuk sepeda listrik ini sangat cocok untuk di kota-kota. Kalau dipakai ngarit itu belum ada kayaknya. Kalau Magenta itu bagus dipakai di tanah, di pasir itu bagus karena rodanya gede-gede. Ya, itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya banyak, cuman nggak bisa tak jawab satu per satu. Saya rangkum aja yang umum. Dan ada banyak yang pertanyaan mengenai ini juga belum tak jawab di Tanjel. Nah ya, oke ya, semoga bermanfaat untuk yang mencari informasi tentang kendaraan listrik, sepeda listrik di channel Alan Keribu. Jangan lupa like, share, komen, dan tinggalkan jejak. Apa ya? Pokoknya itulah ya. Silakan subscribe lah, biar saya jawab itu puas, lega, karena ternyata si A bertanya subscribe full.